pengetahuan tentang agamanya kurang gitu, seperti saya kurang gitu ya. Saya terus kan walaupun muslim kan tidak mempelajari Al-Quran secara detail kan tidak gitu. Juga kitab-kitab juga tidak gitu. Nah, saya tuh sebenarnya memancing gitu ya, agar ya ada itu tokoh-tokoh yang punya otoritas atau yang mempunyai pengetahuan gitu, berdiskusi dengan kamu gitu loh gitu. Jadi makanya kan saya bilang supaya kalau memang seimbang gitu ya, ada ilmunya. Kan sampean udah 13 tahun tuh mempelajari Al-Quran kan, katanya kan gitu ya. Ya tentunya ya orang yang bukan saya, kalau saya kan enggak. Kalau saya kan saya engineer ya, enggak terlalu mendalami agama. Jadi maksud saya dari pihak kita, tapi enggak saya gitu, mbok ya, yang belajarnya sudah bertahun-tahun itu naik ke komalnya Edi. Jadi saya tidak melihat benar dan salahnya, tapi paling tidak kan kalau ada Edi misalkan salah ngomong atau salah dalam menerangkan kan bisa dibantah gitu. Betul. Tapi kalau sampean misalkan salah ngomong kan saya nggak bisa bantah gitu, bang, saya nggak belajar gitu kan. Itu maksudnya. Gitu. Oke, saya tanggapi ya. Jadi begini, pertama-tama saya itu bahkan melarang. Tolong orang-orang Islam yang nggak punya ilmu jangan naik. Udah saya bilang, udah berkali-kali sering saya bilangin. Yang saya undang naik ke sini itu adalah ustadz-ustadz yang memiliki pengetahuan. Nah, tetapi harapan saya itu tidak terjadi. Yang terjadi justru yang naik itu adalah Islam-Islam yang awam, yang nggak ngerti apa-apa. Akhirnya apa? Akhirnya setiap dia datang ke sini membuat malu agama Islam sendiri dan akhirnya membuat Anda kecewa kan? Anda kan sudah mengatakan bahwa saya nggak puas dengan orang-orang Islam yang datang. Nggak ada yang ini. Artinya ya benar-benar seperti itu, mengecewakan. Nah, sekarang masalahnya begini. Apakah Abdul Somad menurut Anda, Felix Xiao, kemudian Dondi Tan tahu ini? Menurut saya pasti tahu. Pasti dia tahu. Ya kan? Nah, cuman masalahnya apakah mereka berani naik ke sini? Nah, itu masalahnya. Saya rasa mereka tidak akan berani naik ke sini. Ada beberapa alasan. Pertama, untuk para pakar-pakar yang mengerti agama Islam seperti Khalid Basalamah, Abdul Somad dan lain sebagainya, kalau naik ke sini, saya bisa memastikan bahwa dia akan mendapatkan hujatan dari netizen Islam sendiri. Kenapa? Karena mereka akan saya buat mengakui statement-statement yang orang-orang awam tolak di sini. Contoh. Kalau Khalid Basalamah naik ke sini, pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada dia adalah gini, Ustadz, benarkah Islam dikembangkan dengan pedang? Itu pertanyaan saya. Dan ketika dia jawab iya, pasti dia diberondong dengan dasar Ustadz peang. Pasti banyak seperti itu. Dan ustadz-ustadz lain kalau naik ke sini, dia pasti akan saya tanya tentang masalah Rob itu. Benarkah Muhammad itu adalah Rob umat Muslim? Pasti itu saya tanya. Dan syukurnya ya, puji Tuhannya ya, seorang ustadz besar, Ustadz Tasik Ngaji, seorang YouTuber, followersnya 1 juta, itu sudah mengakui bahwa Muhammad itu memang adalah Robnya umat Islam. Itu. Silakan. Saya nggak bisa komen ya, seperti saya tadi katakan bahwa jujur saya kan engineer ya, nggak mendalami agama gitu. Walaupun saya tahu gitu, pernah baca dan sebagainya, saya nggak berani untuk berdiskusi dengan Anda gitu ya. Mohon maaf gitu. Tapi bagi saya itu saya ambil positifnya ya. Jadi saya bukan mendukung, Edis juga tidak menolak gitu ya. Artinya keterbukaan itu bagi saya penting gitu ya. Jadi bukan hanya
di tempat saya. Jadi orang itu seperti inilah. Jadi agama itu bukan jadi tabu lagi untuk dibicarakan gitu loh, ya. Nah, itu penting. Jadi Penting. jadi itu aja gitu. Jadi saya naik ke sini bukan mendukung Edis, enggak. Mendukung Edisnya enggak, tapi mendukung semua aja. Semua itu semua orang yang terbuka gitu ya, yang Ya. bisa berpikir bebas gitu ya. Tapi begini Habib, Saya juga merasa gini. masalahnya kita ini terbiasa takut berdiskusi, takut memperdebatkan atau mempertanyakan iman kita. Begitu. Karena apa? Karena nanti dibilang murtad. Ya kan? Mana berani seperti itu. Nah, makanya saya membiasakan diskusi-diskusi ilmiah dan akademis dibawa ke dalam ranah-ranah agama yang selama ini ditutup-tutupi. Nah, saya melihat bahwa kebiasaan seperti ini itu tidak ada dalam Islam dan Katolik. Ada di dua agama itu yang terlalu monoton, terlalu menghormati gurunya sehingga gurunya itu nggak boleh ditanya, kalau ditanya nanti murtad. Tetapi hebatnya kami orang Kristen ya itu biasa seperti itu. Justru ketika perdebatan itu terjadi dengan satu maksud tujuan, yaitu untuk betul-betul mengerti apa yang kami percayai, betul-betul meresapi apa yang kami imani. Seperti itu. Kalau dalam Islam saya lihat, pokoknya ya ke Arab, pokoknya batu ini dicium nanti ngapus dosa, udah, pokoknya udah. Gak ada yang berani mempertanyakan itu. Coba berani bertanyakan, itu kafir, kamu laknat, kamu neraka. Seperti itu yang saya lihat. Betul atau tidak kira-kira? Boleh aku komen? Silakan. Nah, gitu. Ya. Jadi aku salut ya sama kamu gitu ya. Ketika apa? Ketika kamu menunjukkan di dalam ulangan, kalau nggak surat ulangan gitu ya, Ya. yang menyatakan bahwa Tuhan itu esa gitu. Ya. Dan itu kontroversi ya dengan apa yang selama ini kebanyakan, ya saya nggak ngerti, dugaan saya dianut oleh kaum Nasrani gitu ya, bahwa ada yang namanya apa tuh tiga yang satu apa kan kayak gitu ya. Dan saya melihat sampean ini berani gitu loh, artinya kan melawan arus, melawan tafsir-tafsir gereja gitu, tanda kutip itu aku minjem kata dari kamu gitu ya. Jadi tafsir-tafsir dari gereja itu kan mengandalkan apa, tiga yang satu atau apa, apa gitu. Bukan. Ya, sedangkan bukan. Ada apa? orang yang dia itu terlalu mengkultuskan yang namanya pikiran atau tafsiran orang-orang. Jadi dia mengatakan Tuhan itu Tritunggal, padahal nggak ada dalam Alkitab Tuhan itu Tritunggal. Yang ada Tuhan itu Esa seperti itu. Nah, bagaimana ia yang Esa itu? Harusnya seperti itu kan, menjelaskan kan. Bagaimana Tuhan yang Esa itu? Nah, cuman sekarang saking orangnya itu menuhankan dogma sehingga dia tidak bilang Tuhan itu Esa, dia bilang Tuhan itu Tritunggal, makanya dia ngomong itu kebalik-balik. Begitu. Kalau ngomong sudah kebalik. PT Dana Syariah Indonesia, pemiliknya Al Jupri. Hahaha. Kalian tuh harus hati-hati sama orang yang berjubah, udeng-udengnya besar, hidungnya mancung, berkedok agama syariah. PT Dana Syariah Indonesia itu investasi yang dilakukan 99% fiktif, kata Bareskrim dalam penyidikannya. Makanya jangan terbuai dengan udeng-udeng hidung mancung gitu loh. Jangan terbuai tukang tipu, maka nipu itu biasa gitu ya. Jadi dari 100 proyek misalkan 99% fiktif.
narik dana dari masyarakat gitu ya, udah ditarik itu ya yang lama dapat duit dari yang baru gitu loh. Tidak diproyekkan, tidak membuat investasi karena investasinya bodong. Hati-hati ya, sekali lagi udeng-udeng jubah hidung mancung itu biasa berbohong. Udah biasa berbohong gitu. Udeng-udeng hidung mancung gitu ya. PT Dana Syariah Indonesia suka sekali menggunakan istilah-istilah agama dalam rangka untuk menipu orang yang ditipu itu 4.800 sampai 12 ribuan orang, 1,2 triliun sampai 2,4 triliun. Hati-hati pakai syariah padahal mau menipu. Udeng-udeng jubah hidung mancung. Hati-hati track recordnya seperti itu, tukang tipu dengan menggunakan kedok agama atau istilah agama, syariah padahal bohong, tipu. Hati-hati ya. Balik-balik ya akhirnya jadi kacau balau. Aduh, dia kemana dia pergi, teman-teman? Saya nggak turunkan ya. Kok bisa terpental? Oke, silakan yuk yang selanjutnya. Makasih Viten, makasih. Oke, kita kasih naik ada Mukminin. Oke, Mukminin. Silakan Mukminin. Yuk, silakan. Mukminin, silakan nyalakan kamera Anda. Halo. Silakan Mukminin. Anda seorang muslim ya. Kalau dari nama-namanya Mukminin. Ya, silakan Bang. Oh iya. Apa yang mau Anda utarakan iya, Bang? iya. Silakan. Silakan. Ada narasi dulu ya Bang. Gimana? Mau minta narasi dulu. Narasi apa yang perlu dibantah gitu loh. Ya, silakan. Selama Anda menonton saya debat, selama Anda menonton saya diskusi. Kalau tadi Habib tadi dia bilang begini, saya itu kecewa dengan orang-orang Islam yang naik sini. Karena apa? Setiap Islam naik sini itu tidak menguatkan iman dia, malah membuat iman dia itu hancur gitu. Dia tidak merasa puas gitu dengan orang-orang Islam yang naik sini karena banyak nggak taunya seperti itu. Nah, padahal sudah saya bilang, kalau misalnya Anda Islam, tidak punya ilmu, janganlah naik sini. Yang naik sini itu sebenarnya khusus ustadz-ustadz dan berpengetahuan. Begitu. Nah, tapi sayang seribu sayang, ustadz yang naik ke sini malah rata-rata mengiyakan saya. Nah, gitu. Kenapa? Silakan, coba yang mana menurut Anda selama Anda nonton saya itu yang mau Ini Anda aja, Bang. bantah? Aku minta abangnya buat narasi dulu dan nanti aku insya Allah bisa jawab gitu. Iya, narasi saya seperti ini. Selama Anda nonton saya ini, di bagian mana kira-kira statement saya itu yang tidak bersesuaian dengan kenyataan, dengan fakta? Coba. Itu tentang apa ya? Tentang Rob 2 itu loh. Nah, ini lagi kan. Begini, Bang, begini, Mukminin. Anda seorang muslim ya? Oke ya. Oke. Kata Rob itu kalau di dalam Al-Qur'an kadang-kadang dia itu diterjemahkan Tuhan, kadang-kadang Tuan. Anda tahu itu tidak? Oh ya, oke, betul. Nah, sekarang masalahnya di dalam bahasa aslinya kan kata itu tetap sama, tetap kata Rob itu. Ya Robbi, ya kan? Ya Tuhanku. Kadang-kadang ya Robbi, ya Tuanku, gitu kan? Makanya yang benar yang mana? Makanya saya punya pertanyaan begini, Bang. Coba ya. Sayang ininya backgroundnya udah hilang. Gini. Oke. Apakah Allah itu Tuan? Sebelumnya gini Bang, nuwun sewu ya, maaf ya. Silakan. Sebelumnya abangnya itu ambil ayat itu tuh kurang lengkap itu Bang.
abang itu ambil cuma yang di tengah-tengah aja, yang sebelumnya tuh tidak dibaca, jadi kan ada kekeliruan di situ. Yang mana contoh? Contohnya itu ada Rob itu tuh yang Nabi Yusuf itu ya. Nggak Itu yang tahu, dipanggil Anda yang Rob. lebih tahu. Anda seolah-olah sudah tahu. Silakan, coba yang mana? Bukan gitu. Gini ya bang ya. Rob yang dipanggil Nabi Yusuf itu tuannya, maksudnya istrinya dari siapa itu? Zulaikha. Istri dari Yulaikha itu. Oke, Bukan Rob jadi yang asli ya. jadi Yusuf menyebut suaminya Zulaikha sebagai Robbi, betul? Itu sebagai tuan itu maksudnya. Iya, Dulu kan Robbi itu- dia panggil, betul? Iya betul. Oke. Dan dia memanggil Allah juga dengan panggilan Robbi, betul? Iya betul. Oke, pertanyaan saya, berapakah Robnya Yusuf? Bukan gitu lah. Nah, kan Bukan, langsung Bang. memble Jauh. ditanya. Enggak, sebentar, jawab Dulu dulu. kan gini. Tenang dulu, coba Anda Dulu- berhitung dulu. Sebentar, berhitung dulu. Berapakah gini. Robnya Yusuf ketika dia panggil Allah, ya Robbi? Ketika dia panggil suaminya Zulaikha, ya Robbi. Berarti berapa Robnya dia? Satu lah bang, gini lah bang. Nah, nggak bisa Dulu kan hitung. itu untuk apa itu untuk Nabi Sebentar, Yusuf dulu. seperti itu pula lah sebenarnya ketika kalian itu mempertanyakan itu. Apakah Bapa di sorga kalian panggil Robbi, ya? Apakah Yesus kalian panggil Robbi, ya? Terus kalian paksa Ada gini, hitung-hitungan, itu dua. Ya nggak apa-apa kalau dua, memangnya kenapa? Gini, Orang Bang, Yusuf jauh, juga Bang. punya dua Rob juga nggak apa-apa kok. Sekarang itu yang jadi masalah adalah coba kita ini mari sama-sama jujur. Kalau kalian mau maksa itu 1 tambah 1 sama dengan 2, ya memang 1 tambah 1 sama dengan 2 juga nggak masalah. Gitu loh, silakan. Jadi oke bang, apa? Bisa itu kak, sampeyan tuh ambil apa ayat itu tuh. Itu cuma satu ayat aja ya, bener ya? Nah, padahal di sebelumnya itu sudah ada keterangannya itu bang. Terangan Nah, apa? itu ya keterangan tentang Nabi Yusuf, kisah-kisahnya itu, kisah-kisah tentang Nabi Yusuf itu. Nggak Dulu kan nyambung seorang dia budak ini. gitu ya. Nggak nyambung, Nggak sebenarnya nyambung itu ya bang, maksudnya. di bawah saja bang. Nggak nyambung. Orang yang ditanya jumlah kok. Begini, saya itu hanya membalikkan argumen kalian gitu loh. Coba lihat di mana-mana, entah itu Donditan kah, entah itu Felix Siau lah, entah itu aja. Kau panggil Yesus sebagai Robbi, sebagai my Lord, atau Tuanku atau Tuhanku. Kau panggil Bapa di sorga juga Robbi, atau my Lord, atau Tuanku atau Tuhanku. Berarti berapa Tuhan di situ? Berapa Tuhan di situ? Kau kan maksa supaya 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, saya balikin argumenmu itu ke dalam Quran, itu ada di situ. Itu konteksnya diskusi itu seperti itu. Ya, coba ayo naik ke sini yuk. Kita kasih naik, ada Adi Maulana Jaya. Silakan. Adi Maulana Jaya. Silakan. Jangan kejang-kejang. Yang dibawa kalau misalnya kalian kejang, naik ke sini. Ini saya kasih loh kesempatan kalian ini. Ya, silakan Adi Maulana Jaya. Oke, nampaknya Adi Maulana Jaya. Selamat malam. Oh, jangan di jalan bang ya, jangan di jalan. Nanti ketabrak sepeda motor ya. Ayo silakan. Kita kasih naik, ada Hairul Hambali. Silakan Hairul Hambali. Kadrun dan para penyembah patung di bawah, tolong naik kalau misalnya kalian itu ingin membantah saya. Patahkan argumen saya nih. Saya tantang nih di hadapan 6.000 orang ini. Coba, ini kesempatan bagimu loh. Jangan cuman ketik-ketik aja kayak orang kejang-kejang. Silakan Selamat Hairul. malam bang. Selamat malam Hairul. Selamat Kenalan malam. dulu bang.
Iya, kita kemarin udah kenalan kan, Oh. ya. Tapi kemarin abang saya tidak sempat bertanya, lalu abang turunkan saya. Ya, gini, Berarti Anda kan ini- sebentar Bang. Anda kan baru naik, mungkin di sini Oke. banyak orang yang kemarin tidak nonton. Makanya kenalan dulu. oke. Anda Muslim. Muslim. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda tanyakan? Nah, di sini yang saya mau tanyakan, Bang, ini kemarin saya tidak sempat menanyakan ya. Sekarang saya ada kesempatan. Agak naik sedikit coba Bang, kamera Bang. Agak naik sedikit. Nah, gitu ya, silakan. Oke, Silakan. bentar ya. Oke, di sini di Yohanes 5 nomor 56, Bang. Dibacakan. Oke, saya bacakan, Bang ya. Yang berbunyi, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Oke. Nah, ini perkataan Yesus, Bang. Betul. Nah, apakah abang sebagai non-Muslim alias Kristen, apakah abang pernah memakan daging Yesus atau meminum darah Yesus? Pertanyaan bagus. Baik. Baik. Jadi, saya jelaskan ya. Tolong Anda jelaskan, Anda perhatikan ini. Jadi pada waktu itu, orang-orang meminta roti. Jadi orang Israel pada waktu itu ngumpul di hadapan Yesus. Lalu mereka meminta kepada Yesus untuk memberikan roti mana yang dulu pernah diberikan kepada nenek moyang mereka. Berikanlah kami mana itu, katanya. Lalu Yesus menjawab dengan pertanyaan yang sangat kontroversial. Pernyataan yang kontroversial. Dia bilang begini, "Akulah roti yang turun dari sorga. Jadi barang siapa yang memakan dagingku dan minum darahku, maka ia akan tinggal di dalam aku." Dan seterusnya seperti itu. Nah, mendengar perkataan itu memang banyak orang akhirnya pergi meninggalkan Yesus. Nah, sebenarnya makanya teman-teman, setiap ada orang berstatement, tanya orang itu maksudnya apa. Jangan malah mikir yang aneh-aneh. Nah, itu segini. Dengarkan satu kali lagi. Kalau Anda mendengar pernyataan yang membuat Anda bingung, yang membuat Anda ingin pergi dari orang tersebut, tanya apa maksudnya. Jangan memikir yang aneh-aneh. Berarti kan Yesus, Anda suruh saya jadi kanibal? Anda suruh saya makan daging gitu? Terus saya iris tanganmu biar saya minum darahmu? Bukan seperti itu. Itu dijawab oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam pasal-pasal berikutnya. Coba di dalam Oke, tunggu dulu, Bang. Tunggu, sebentar, Bang. saya selesaikan. Biar saya selesaikan, masih gantung kan? Masih gantung. Biar saya selesaikan. Tentang roti tadi, Bang. Tentang roti Iya, tadi, ini Bang. mau saya jawab. Makanya sabar. Nah, kalau Anda buka penutup tiap-tiap Injil, baik Injil Matius sampai Injil Yohanes, di situ Tuhan Yesus mengambil roti dan anggur. Ketika dia memecah-mecahkan roti itu, dia bilang, "Inilah tubuhku," katanya. Jadi yang dimaksud memakan tubuh Yesus itu artinya ikut di dalam suatu perjamuan. Ya, makanya Tuhan Yesus mengambil roti dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu." Nah, pecah-pecahlah roti itu lalu dimakan. Kemudian dia mengambil anggur, dia bilang, "Inilah darahku." Ya, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Minumlah ini, jadikanlah ini untuk peringatan akan aku. Itu maksudnya, bukan disuruh Oke. jadi kanibal. Oke. Silakan. Oke, namun di sini, Bang, mana roti yang dibilangi di sini roti hidup, di mana Yesus menjanjikan kebangkitan dan hidup kekal bagi mereka yang menerimanya. Nah, mana roti yang hidup?
Yesus sendiri. Roti yang hidup itu adalah Yesus sendiri. Berarti Yesus sendiri adalah daging dialah, berarti, dan darah dia. Iya, bagaimana caranya? Tentu saja itu dijelaskan oleh Tuhan Yesus sendiri Sekarang di penutup Injil Anda tidak tersebut. mungkin memakan daging Yesus, bukan Iya. kanibal, ya Iya, kan? betul. Makanya Sekarang menggunakan yang roti. hidup, Makanya yang menggunakan hidup, roti itu. Mengapa Anda mengatakan bahwa itu Yesus? Makanya kan sudah dijelaskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ketika ia memecah-mecahkan roti, dia sendiri yang bilang, inilah tubuhku. Kok Anda masih bilang mana-mana lagi gimana? Inilah yang saya bilang, Anda itu Tidak memaksa mungkin memakan daging pernyataan. Yesus atau meminum darah Yesus. Kalau memang abang pengikut Baik. Yesus, ya kan? Saya akan Sekarang tunjukkan roti ya. hidup itu mana yang dikatakan roti hidup? Baik. Abang jawab, ya itulah Yesus. Oke. Baik. Saya akan Berarti tunjukkan. daging Yesus dong. Oke. Berarti Anda memaksa. Pokoknya itu nggak boleh dilambangkan Bukan, karena dengan. di sini daging hidup itu yang roti hidup itu yang mana? Oke, sebentar ya. Apakah roti hidup? Saya mau tanya. Kalau roti itu hanya yang dikatakan roti itu adalah benda mati. Oke. Baik. Artinya kita di sini sepakat untuk tidak sepakat. Kenapa? Karena ketika saya jelaskan bahwasanya roti di situ adalah roti sebagai perlambang. Tetapi Anda memaksa, nggak boleh. Pokoknya harus tubuh Yesus itu yang kita makan. Betul? Loh, oke, sekarang Betul abang tidak? tidak memakan tubuh Yesus. Oke, namun yang saya pertanyakan bahwa roti hidup itu tuh mana? Jawaban abang ialah Yesus. Oke. Nah, jadi roti hidup itu yang mana? Yesus sendiri. Nah, makanya kalau memang roti hidup itu adalah Yesus, berarti darah dan daging dia yang kau makan. Oke. Lalu? Lah tapi kan perkataan abang kan, kalau mau makan daging Yesus, ya kan, aku bukan kanibal. Nah, oke. Nah, karena itu anggaplah itu perumpamaan. Nah, sekarang roti hidup tuh mana yang disebut roti hidup? Bahwa Yesus. Jangan diulang-ulang lagi, Bang. Udah bosan Ya, kita. biar lebih jelas, Bang. Sekarang roti hidup tuh di mana ada roti hidup, Bang? Jawaban abang itulah Yesus. Berarti kan Yesus itu tuh kan dianggap roti dagingnya, begitu dong. Baik. Sekarang intinya Anda harus memaksakan bahwa kita harus benar-benar memakan daging Yesus sungguhan dan meminum darah Yesus sungguhan, begitu? Bukan, karena Terus? abang sendiri berkata bukan kanibal. Oke. Terus? Saya jawab oke ya. Berarti Anda tidak memakan darah dan daging Yesus. Namun di Yohanes 5 nomor 56 ini berkata, barang siapa yang memakan dagingku dan minum darahku, berarti dialah pengikut Yesus. Tapi abang bilang itu bukan memakan daging Yesus, namun roti. Nah, sekarang di sini roti hidup, mana yang dikatakan roti hidup? Bahwa jawaban abang, itulah dia Yesus. Oke. Berarti Yesus ini sebagai roti dong, bukan Tuhan. Oke. Sudah? Ya silakan. Oke, baik. Jadi saya begini saja. Kita jangan berdebat lagi. Intinya apa yang ada iya. dalam pikiran Oke. Anda. Tenang, Anda udah selesai bicara atau masih ngomong-ngomong lagi? Boleh sudah, saya gantian? oke. Baik. Kalau Anda ingin menyimpulkan demikian, itu tidak masalah bagi saya. Intinya saya sudah sampaikan bahwa yang dimaksud makan dagingku dan minum darahku di situ adalah dengan roti dan anggur tadi, bukan jadi kanibal daging Yesus digigitin di situ, enggak. Karena bukan itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah, Iya, kalaupun Bang. Anda Namun tenang, roti Bang. hidup Anda itu tadi kan yang sudah mana, ngomong. Bang? Boleh nggak saya ngomong Roti ini? hidup itu yang mana? Boleh ngomong saya? Roti hidup itu yang mana? Anda katakan Yesus. Iya, saya tidak berulang-ulang lagi ngomong itu. Boleh nggak Ya gantian sudah, sekarang? Kalau begitu, Bang. Baik, terima kasih ya. Baik, sekarang saya mau balik dulu. Oke, sekarang saya mau tanya sama Anda ini. Baik, kalau saya mau seperti Anda berpikirnya, nggak masalah. Ya, saya ingin seperti Anda.
Pikiran Anda akan saya kemarin gunakan. Abang turunkan saya kemarin tenang, ya. tenang. Abang turunkan saya nggak Oke. sempat menanya, Anda turunkan Baik. saya seakan-akan saya sebagai orang kadrun. Baik. Berarti malam ini Anda sendiri yang kadrun, saya turun sendiri. Baik, saya tanyakan Anda ini ya. Jangan lari ya. Kabur dia. Lari. Perhatikan, saya jawab saja. Dia tidak akan berani menjawab ini ya. Rasulullah bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hai anak Adam, aku sakit. Mengapa kamu tidak menjengukku?" Anak Adam menjawab, "Wahai Tuhanku, bagaimana mengunjungi engkau padahal engkau Tuhan semesta alam?" Allah berfirman, "Apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku si Fulan sakit? Mengapa kamu tidak mengunjunginya? Apakah kamu tidak tahu sekiranya kamu menjenguknya, kamu mendapatiku di sisinya?" Berarti Allah jadi si Fulan. Siapa tadi aku? Coba. "Wahai Allah, wahai Rabbku, bagaimana engkau sakit?" Dia bilang, "Aku loh yang sakit ini." Nah, kalau saya mau pakai pola pikirmu ya seperti ini. Tapi kamu udah kabur duluan. Kabur duluan. Ya, silakan. Jadi, ilmu yang kita dapat itu apa? Yang kita dapat itu bahwa siapa yang mengeluarkan statement, orang itulah yang harus ditanya maksudnya. Bukan pikiran Anda yang menerawang kemana-mana, yang mengerti maksudnya omongan orang lain. Ya. Tapi percayalah, mereka tidak akan berani kalau ditanya itu. Pasti lari mereka. Kita kasih naik ada Rahmat Jufri. Silakan Rahmat Jufri. Silakan. Rahmat Jufri. Ya. Ya, kenalan diri dulu, Bang. Silakan. Hah? Kenalan diri dulu, silakan. Maksudnya bagaimana itu? Astaga, Abang orang luar negeri. Kenalan diri dulu, Bang. Apakah Anda itu Muslim? Perkenalkan, Bang. Saya Jufri. Saya Muslim gitu loh maksudnya. Aduh, pakai masker ini kayaknya takut ditagih utang ini kayaknya. Silakan, Bang. Silakan. Apa yang silakan? Astaga. Kenalan, Bang. Saya Rahmat Jufri, saya Muslim gitu loh. Ya, saya Ahmad Jufri, saya Muslim. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Yang tadi? Mau lanjut yang tadi? Yang tadi, enggak ngerti yang tadi itu gimana. Jadi begini, Bang. Ada seorang Muslim naik. Dia bilang begini. Yesus berkata, "Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, akulah roti yang turun dari surga. Jadi barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku," maka kalimat itu dipaksakan oleh dia, artinya bahwa kalau kita makan roti hidup itu kita harus makan Yesus. Yesus yang harus kita makan, kata dia. Dia maksa begitu. Padahal sudah saya jelaskan. Kalau kita mau ngerti apa isi atau maksud yang pernyataan orang itulah yang harus jelaskan, bukan jadi kita. Nah, itu sudah dijelaskan oleh Yesus sendiri ketika Yesus mengambil roti dan memecah-mecahnya dan berkata, "Inilah tubuhku." Jadi memakan tubuh Yesus itu caranya adalah dengan memakan roti perjamuan. Nah, tapi dia tidak mau. Pokoknya makan tubuh Yesus. Nah, makanya saya harus membalikkan otak dia itu dengan ini. Perhatikan. Saya akan membalikkan isi pikiran dia dengan sebuah hadis yang seperti ini. Tolong Anda jelaskan sebagai seorang Muslim ya. Baik. Jadi suatu ketika Rasulullah itu pernah bersabda bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hai anak Adam, aku sakit.
mengapa kamu tidak menjengukku? Siapa yang sakit di sini? Allah. Allah sakit. Oke. Tetapi kenapa ketika kan ditanya, wahai Tuhanku, bagaimana mengunjungi engkau padahal engkau Tuhan semesta alam? Allah berfirman, apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku si fulan sakit? Mengapa kamu tidak mengunjunginya? Apakah kamu tidak tahu sekiranya kamu menjenguknya, kamu mendapatiku di sisinya? Jadi ketika Allah berkata, aku sakit, apakah maksudnya Allah yang sakit? Makanya, orang yang ngomong itulah yang harus kita tanya. Apa maksud daripada statementnya? Bukan malah nanya sama orang lain. Betul? Betul? Iya, jadi ketika engkau mengunjungi si fulan yang sedang sakit, engkau beri orang miskin makan, sesungguhnya engkau diimpamakan sedang menjenguk Allah, sedang pergi mendapati Allah. Bukankah begitu isi maksud hadis ini? Iya, begitu. Jadi kalau kita diskusi seperti ini, kita enak kan? Kita sama-sama mengerti. Itu maksudnya. Jangan maksain isi pikiranmu, padahal yang ngomong di situ bukan kamu. Seperti itu, Bang. Jadi kalau seperti itu kita diskusi, maka enaklah jadinya diskusi kita ini. Bukan debat kusir, nggak karu-karuan. Nah, ketika saya pun mengeluarkan statement, jikalau saya bilang, dia membuang Tritunggal ke tong sampah, apakah dia tetap diselamatkan? Lawan debat saya saja bingung. Lalu akhirnya video itu dipotong dan digunakan oleh orang-orang sakit seperti RK, Bom-Bom, dan kawan-kawan. Gitu, Bang. Jadi itu yang terjadi. Sekarang itu tinggal membedakan saja. Apakah netizen Anda termasuk netizen PA atau tidak? Itu saja. Gitu. Silakan. Pertanyaan Anda selanjutnya. Pertanyaan Silakan. saya ini, Bang. Kurang dengar apa? Astaga, kita udah ngomong capek-capek dia nggak dengar. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada. Kita kasih naik ada. Sabar ya. Rizky Lubis. Ya, silakan Rizky Lubis. Oke, Rizky Lubis sudah turun. Haris. Silakan saudara Haris. Oh, Susanto Theo. Tapi ini kayaknya Kristen ini. Aduh, sebentar saya turunkan dulu ya. Kita lagi nggak diskusi dengan Kristen ya, Bang ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada. Sabar. Adi Maulana Jaya. Silakan Adi Maulana Jaya. Lancar ya? Adi Maulana. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Bang, jangan di jalan, Bang, karena kami itu mendengar. Bukan di jalan, dekat di pinggir jalan. Iya, maksudnya jangan di pinggir jalan, Bang. Nanti Ya, Abang ditabrak selamat sama malam. mobil. Iya, Ya, betul. nyalakan kamera Anda. Ya, bentar lagi. Aku mau tanya gini aja, Bang Edi. Kamera nyala Aku dulu, mau Bang. tanya, Kamera kapan nyala kalian dulu. mau waras dan mau sadar? Kamera nyala dulu, Bang. Iya, kapan kalian mau waras dan mau sadar? Kapan Anda nyalakan kamera? Kamera aja tidak nyala. Ya. Ngomong di pinggir jalan. Coba kalau kalian tuh mau diskusi, saya akan jabani kalian. Nyala kamera, cari tempat yang bagus, ayo kita diskusi. Kita kasih naik ada Masahiro. Silakan Masahiro.
Silakan. Ya, Mas Sahiro, nyalakan kamera Anda. Ya, siap. Silakan Mas Sahiro. Belum kelihatan, Bang. Saya bantu dari sini ya. Nah, itu sudah saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Ya, silakan Bang. Kenalan diri dulu, silakan. Bang ya, sambil udah malam di sini. Oke, silakan kenalan diri dulu, Bang. Abang Islam. Oh, nama saya Sandy. Akunnya di Mas Sahiro. Agama Anda seorang Muslim. saya seorang Muslim. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Saya ingin bertanya sama Bang Edis ini loh, Bang, masalah Tritunggal itu loh. Antara Tanya sama Bom-Bom. serius. Iya, tanya sama Bom-Bom. Pengen pencerahan lah. Iya, tanya sama Bom-Bom. Bang siapa? Bang Edis. Nggak serius sih sama Bang Edis ini masalah. Iya, tanya sama Bom-Bom lah harusnya. Nanti biar dijelaskan sama dia. Emang Anda selama ini dengar apa? Saya pengen taunya ini yang Bukan. Allah. Selama ini Anda dengarnya bagaimana? Bahwa Tuhan itu Tritunggal gitu. Iya, Tritunggal itu siapa loh yang dituhankan itu sebenarnya siapa, itu pengen kejelasan gitu loh, pengen dimengerti, dikasih. Oke, pertanyaan Anda tentang siapa yang dituhankan atau Tritunggal itu apa? Karena itu dua pertanyaan yang berbeda. Siapa yang dituhankan sama dua pertanyaan Bang ya, siapa yang dituhankan dan Tritunggal sebenarnya itu apa loh? Oke, kalau Tritunggal Anda tanya sama Bom-Bom ya. Nanti kalau saya yang jelasin nanti Bom-Bom nanya. Gini, kalau pertanyaan Anda siapa yang dituhankan, maka saya jawab. Begini, Iya. saya tanya dulu sama Anda, dituhankan itu apa? Dituhankan itu yang disembah, yang dibuat panutan gitu menurut saya loh. Disembah atau dibuat panutan? Dua-duanya namanya disembah kan juga dibuat panutan. Iya, makanya mereka ini nggak ngerti apa itu dituhankan. Begini, gini aja. Kalau saya ganti bahasa saya gimana? Gini aja. Kalau saya ganti dituankan gimana? Enggak apa-apa, yang penting sesembahan gitu loh Pak Bang. Siapa yang disembah gitu loh. Digini-ginikan gitu. Ndak itu kan kalau Nah, masalah kan saya juga nggak ngerti apa maksud Anda. Karena Anda sebenarnya nggak ngerti yang Anda tanyain itu apa. Anda bingung sendiri. Begitu loh. Coba. Begini. Anda bertanya kepada saya, siapa yang dituhankan? Lalu saya tanya Anda, apa dituhankan itu? Anda bilang digini-gini kan? Apakah dituhankan itu digini-gini kan? Atau gimana maksudnya? enggak seperti itu. Dituhankan ya di dalam hati, disematkan. Namanya dituhankan gimana sih Bang? Coba mestinya. Nah, Anda yang nanya kok masalah saya bingung. Anda nggak ngerti maksudnya dituhankan itu apa? Gitu. Kan itu Coba. ya disembah, dibuat Digini-gini kan? Digini-gini kan itu dituhankan? ritual. Itu kan ritual, Bang. Itu kan ritual Nah, disembah. terus maksud Anda diapakan itu dituhankan itu? Ya dibuat panutan lah, dibuat panutan hidup gitu loh. Dibuat panutan hidup. Hmm. Sekarang saya tanya Anda, apakah Anda menjadikan Muhammad sebagai panutan hidup? Iya, Berarti Muhammad Anda tuhankan? enggak. Ah, tolol berarti Anda kalau gitu. Ya sudah. Ya Anda nggak waras kalau begitu. Nggak waras. Anda nggak ngerti apa yang Anda tanya. Gimana? Apa dituhankan itu? Dijadikan panutan. Anda yang bikin definisi sendiri loh. Gimana sih? Anda membuat definisi dituhankan itu artinya bukan gini-gini kan Bang. Bukan. Salah. Bukan itu maksudnya dituhankan. Terus diapain? Dijadikan panutan. Oke. Muhammad Anda jadikan panutan? Iya. Berarti Anda tuhankan? Bukan. Artinya saya lagi ngomong sama orang sakit. Gimana Anda ini? Ditanya Anda dituhankan yang mana? Tapi Anda juga nggak ngerti dituhankan itu apa. Heran saya.
Oke, kita kasih yang berikutnya ada Haris. Ya, silakan Haris. Silakan Haris. Haris. Ya, silakan kamera dulu. Bentar bang ya. Ya, silakan. Silakan bang, kamera nyala dulu. Mana ini? Bentar bang, tapi lari. Kita kasih naik ada Alam Syah. Silakan Alam Syah. Oke, Alam Syah juga lari. Kita kasih naik ada... Oh, ini ada Alam Syah. Permintaan dibatalkan. Kita kasih naik ada Saribun Saragi Al-Malik. Silakan. Saribun Saragi Al-Malik. Halo, Saribun Saragi Al-Malik. Iya, selamat malam bang. Selamat malam bang. Silakan bang, kenalan diri dulu. Apakah Anda seorang muslim? Ya, seorang muslim. Oke, saya ingin tahu dulu bang, apa itu dituhankan bang? Dituhankan artinya itu dipatuhi, disujudi. Dipatuhi. Sebentar, saya tulis dulu bang. Saya tulis dulu. Karena statement-statement Anda ini akan saya rujuk kepada ayat Al-Quran. Saya balik dulu ya bang ya. Itu suara siapa bang yang berisik bang? Anak itu. Oke, kalau bisa agak menjauh dulu bang suaranya supaya kita bisa konsentrasi bang. Coba dituhankan apa aja tadi bang? Sebentar ya, saya pilih gambar kosong dulu. Saya pilih gambar kosong dulu bang ya. Mana tadi gambar kosong? Gambar kosong. Loh, gimana sih ini? Oke. Dituhankan tadi apa bang? Satu. Apa? Dituhankan dipatuhi. Dipatuhi. Terus. Dua. Ya, dipatuhi atau disujudi. Dipatuhi, disujuti. Disujuti. Itu atau. Terus. Atau itu. Oke, baik. Berarti kalau atau begini salah satu atau harus dua-duanya? Sama aja disujudi. Oke, jadi setiap yang dipatuhi berarti dituhankan. Bukan setiap yang dipatuhi atau dituhankan, bukan. Terus gimana? Anda bilang dituhankan dipatuhi. Yang mana yang benar? Aduh. Ya, Anda nanti saja nggak larinya ngerti dituhankan apa. Ya, nanti larinya kemana? Nanti semua yang dipatuhi dituhankan. Iya, makanya justru itu berarti definisimu salah kalau begitu. Nanti saya mematuhi lalu lintas berarti gimana? Lampu merah. Gimana? Makanya tadi kalau dibawa ke sana kan nggak mungkin dituhankan itu. Iya, makanya kalau begitu berarti definisi Anda berarti tidak tepat kalau begitu caranya. Maka apa yang dimaksud dituhankan kalau begitu? Iya, dipatuhi. Berarti kalau saya mematuhi guru berarti saya menuhankan guru. Loh, lain konteksnya. Nah, berarti definisimu salah. Berarti kau salah, kau tak ngerti apa itu dituhankan. Nah, sekarang gimana kalau saya yang buat definisi? Mau? Nah, coba silakan kalau dari Kristen itu gimana? Baik. Apa itu dituhankan? Gini, dituhankan itu seperti ini. Saya balikkan dulu kamera saya. Ini kita harus terus-menerus teman-teman. Karena
diskusi ini itu dimulai dari ketidakpahaman sebuah definisi kata. Dituhankan itu Bang artinya menuhankan atau dituhankan. Coba layar Anda ke sini dulu. Ya. Oke. Menuhankan adalah suatu perbuatan membuat diri kita menaklukkan diri secara total kepada sesuatu tersebut sehingga kita dikuasai, dikendalikan dan dikontrol penuh oleh orang tersebut, oleh sesuatu tersebut. Menurut Anda, benar atau salah definisi itu? Berarti kalau orang yang mengontrol kita itu Tuhan kita gitu. Iya, kalau Anda dikontrol, dikuasai oleh dia, contoh, dibilang begini, kau makan itu, ayam itu kau makan. Terus sekarang kau maling kau berangkat. Sekarang kau bunuh diri, lompat kau ke jurang, lompat. Nah, itu kau menuhankan dia. Itu berarti namanya kalau- kau sudah menuhankan orang tersebut karena kau sudah ada di bawah kendalinya. Kamu sudah ada di bawah kekuasaan dia. Seperti itu. Misalkan ada maling yang ngontrol diri kita, berarti kita tuhankan maling. Mengontrol diri bagaimana? Tapi yang mengontrol diri kita, menguasai diri kita, itu tadi sudah Iya, dikatakan contohnya Tuhan. gimana maling itu mengontrol diri Anda? Tapi Atau tadi apakah dari maling keterangan ketika abang- gini? Apakah ketika maling menyuruhmu lompat ke jurang, kau akan lompat ke jurang? Makanya gini Bang, kalau di Al-Quran itu Enggak, kan, dijawab dulu itu. Ketika maling menyuruhmu lompat kau ke jurang, bunuhlah dirimu Makanya- dengan cara lompat ke iya, jurang. Kau laksanakan iya. nggak? ya didengarkan dulu. Kita kan mau diskusi, bukan mau ini kan. Iya, Mau ini kita jelek-jelek, diskusi. mau Coba kamu menjatuhkan, jawab kan? dulu. Coba kamu jawab. Enggak. Ketika Kalau dari maling, bahas- nah kau kan sudah tidak bisa jawab kan? Coba dengar. Ketika maling menyuruh engkau untuk membunuh dirimu dengan cara lompat ke jurang, kau laksanakan tidak? Tidak. Ah, berarti kau tidak menuhankan maling itu. Sekarang saya tanya, kalau Allah menyuruhmu untuk lompat dari jurang, apakah kau laksanakan? Ada nggak perintahnya gitu Bang? Misal, semisal maling menyuruh engkau lompat jurang, apakah kau laksanakan? Kau tidak mau. Artinya, kau tidak berada di bawah kontrol dia, karena kau tidak mentaati dia. Sekarang, ketika Allah menyuruhmu untuk lompat dari jurang, misalnya Allah menyuruhmu lompat dari jurang, apakah kau laksanakan? Kalau kita merujuk seperti kisahnya Nabi Ibrahim, itu dilaksanakan. Nah, itu artinya kau menuhankan dia. Makanya Menuhankan menuhankan Allah, itu kan? adalah, dengar, Me- menuhankan adalah membuat dirimu berada di dalam kekuasaannya penuh sehingga kamu tidak lagi berkuasa atas dirimu melainkan menyerahkan dirimu kepadanya sebagai suatu belian. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Jikalau Allah memerintahkan kamu untuk lompat dari jurang, apakah kau laksanakan? Laksanakan. Nah, itu artinya kau menuhankan Allah. Begitu. Nah, sekarang pertanyaan saya. Jika Allah memerintahkan apa saja Anda laksanakan. Pertanyaan kedua. Boleh atau tidak seorang muslim melawan atau membantah perintah Allah? Enggak. Boleh atau tidak seorang muslim melawan atau membantah Nggak perintah boleh. Muhammad? Shh. Boleh atau tidak seorang muslim melawan atau membantah perintah Muhammad? Enggak boleh. Ah, makanya ku bilang kau itu menuhankan Allah dan Muhammad. Cuman kau tak sadar-sadar. Itu masalahnya. Kalau kita Coba kau mematuhi- sebentar. Coba kau tanya sama orang Kristen. Tanya sama saya. Boleh nggak kamu lawan perintah Bapa di surga? Jawabannya nggak boleh. Boleh nggak kau lawan perintah Yesus? Nggak boleh. Boleh nggak kau lawan Roh Kudus? Nggak boleh. Berarti sama kan? Ya sama. Masalahnya yang kami tuhankan Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang kau tuhankan Allah dan Muhammad. Sekarang masalahnya begini. Kenapa kau permasalahkan 3, tapi kau tak permasalahkan yang 2? Siapa yang mempermasalahkan 3? Coba Bang, dari awal diingat dulu. Bukankah kalian bilang 1 tambah 1 tambah 1 berapa? Kalau dibilang 3, kalian ketawa. Oke, sekarang 1 tambah 1 berapa? 2.
Berarti kalian menuhankan dua. Kan udah. Bang, bang ini bukan gimana? room diskusi nih bang, room interogasi nih. Dari tadi abang aja yang bertanya. Sudah, silakan. Apa kamu mau ngomong apa? Silakan. Sekarang gini, kalau Yesus kan punya bapa di surga, kan? Terus kakeknya siapa? Oh, jadi kalau ada bapaknya berarti ada kakeknya. Ya iyalah, kan ada bapak, ada kakek, ada neneknya. Nah jadi gini bang, Sebentar, tenang dulu. Biar saya jawab dulu itu. Kamu kan udah nanya, masa nggak saya jawab? Begini, memangnya di dalam pikiranmu ketika Yesus Bapa di sorga itu adalah Bapa daripada Yesus, bukan hanya Bapa daripada Yesus, Bapa dari kami juga. Kenapa Anda bisa berpikir berarti ada kakeknya? kan bapak, kata bapak itu kan untuk orang tua kan begitu. Baik. Betul tidak kamu anak-anak Indonesia? Kita anak Indonesia. Betul nggak bahwa kita ini adalah anak-anak Indonesia? Aku anak Indonesia, sehat dan kuat. Dengar, tenang dulu, tenang. Saya mau hajar isi pikiranmu itu loh. Mau saya itu isi kepalamu. Coba gini. Pertanyaan saya, kamu pernah dengar nggak istilah itu? Itu kan lagu anak-anak Indonesia. Kalau kita ini kan anak Dengar warga dulu, Indonesia. dengar. Apakah kamu mengakui bahwa kamu anak Indonesia? Kalau saya anak warga Indonesia. Ya, anak Indonesia nggak? Enggak, anak warga Indonesia. Anak warga Indonesia. Baik. Siapa bapaknya? Kalau siapa ibunya? Ya ibunya ya ibu saya, Bu Simanjunta.